Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu semua yang sedang menonton video tutorial ini. Perkenalkan, nama saya Adrianus Panjaitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan bagaimana cara melakukan pendaftaran pasien di SIM-RS Morbis ini. Tampilan yang pertama Ibu lihat ini adalah halaman login, di mana Bapak Ibu harus melakukan login terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuat akun pendaftaran dan saya akan mengisi username dan passwordnya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik login. Nah, setelah melakukan login akan menampilkan tampilan baru lagi, di mana di sini terdapat menu-menu seperti pendaftaran, informasi, transaksi, logistik, dan juga master data. Dan untuk melakukan pendaftaran pasien, Bapak Ibu bisa mengklik menu pendaftaran di bagian ini, dan juga selanjutnya Bapak Ibu mengklik submenu pendaftaran pasien ini. Dan nanti akan menampilkan form-form kunjungan rawat jalan untuk menginputkan data pasien. Nah, di sini akan menampilkan seperti kategori, group unit, list unit, dan juga banyak lainnya. Dan di sini saya contohkan adalah untuk kategorinya itu adalah BPJS. Dan selanjutnya grup unitnya itu silakan Bapak Ibu sesuaikan saja, dan juga list unitnya. Nah, sebagai informasi tambahan di sini ada dua button, di mana yang button pertama ini adalah pasien lama dan juga pasien baru. Nah, button yang pertama ini adalah pasien lama. Nah, pasien lama ini berfungsi untuk ketika Bapak Ibu ingin melakukan pendaftaran, tetapi pasien tersebut sudah pernah melakukan pendaftaran di rumah sakit itu, Bapak Ibu tidak perlu mengklik button pasien baru ini, karena akan menginputkan ulang dari awal. Nah, ketika pasien tersebut sudah pernah melakukan pendaftaran di rumah sakit itu, Bapak Ibu tidak perlu mengisi secara manual. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan klik pencarian di bagian ini dan akan menampilkan jendela kecil di mana data pasien tersebut akan tertampil di database dan menampilkan data pasien yang sudah ada sebelumnya diinputkan di rumah sakit tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan filter lebih dari satu pencarian. Sebagai contoh di sini saya menggunakan nama Andre dan juga jenis kelaminnya laki-laki. Nah, nanti secara otomatis sistem akan melakukan pencarian dan menemukan nama Andre. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih nama pasien yang ingin didaftarkan. Dan ketika Ibu tidak dan ketika Bapak Ibu ingin mencari lebih dari 2 atau 3 dan otomatis tidak melakukan pencarian, Bapak Ibu bisa mengklik atau menekan tombol enter di keyboard laptop ataupun di komputer Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah mendapatkan pasiennya, yaitu namanya Andre Panjaitan. Jangan lupa diklik pilih di sebelah kiri ini, dan otomatis sistem akan mengisi beberapa kolom yang sudah pernah sebelumnya diinputkan data pasien tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa diisi saja yang kosong saja, seperti nomor pegawai, nama perusahaan, atau mungkin poliklinik yang akan ditujukan pasien yang baru ini, yang sebelumnya sudah terdaftar dan selanjutnya akan melakukan pendaftaran lagi. Begitu Bapak Ibu. Tetapi ketika pasien tersebut benar-benar baru dan baru pertama kali transaksi di rumah sakit tersebut, nanti Bapak Ibu bisa klik di button kedua ini adalah pasien baru dan akan otomatis uh, memunculkan button kosong yang harus Bapak Ibu isi. Nah, di sini saya contohkan saja untuk nomor identitasnya, dan di sini harus 16 digit ya Bapak Ibu. Tidak boleh kurang dan tidak boleh bertambah. Karena kalau lebih dari 16 digit dia otomatis tidak akan bertambah angkanya.
Nah, selanjutnya bisa disesuaikan saja Bapak Ibu. Dan sebagai informasi tambahan lagi, ketika ada simbol bintang ini, itu bersifat wajib diisi ya Bapak Ibu, dan tidak boleh kosong. Dan ketika pun nomor identitas ini kosong, bisa diketik angka 0 saja. Oke, selanjutnya ada poliklinik, nanti bisa disesuaikan saja. Contohnya di sini saya buat di klinik THT. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa mengklik pilih dokter yang sebelah kiri tersebut. Nanti akan memunculkan nama dokter uh, yang shiftnya pada hari itu. Oke, selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan nama lengkap. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengisi provinsi tersebut, Bapak Ibu tidak perlu untuk mengisi secara lengkap karena sistem akan otomatis mencari provinsi tersebut dan Bapak Ibu hanya bisa mengklik saja seperti ini. Nanti otomatis akan Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mengetik manual dan Bapak Ibu cuma memilih saja. Oke, ini hanya sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Dan juga selanjutnya ada juga jenis kelamin, golongan darah, tanggal lahir, bisa disesuaikan saja. Dan untuk tanggal lahir ini bisa akan otomatis umurnya ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu diinputkan umurnya. Nah, selanjutnya ada tempat lahir, ini bisa disesuaikan saja Bapak Ibu. Selanjutnya ada suku atau ras, di sini bisa disesuaikan saja Ibu. Sebagai contoh di sini saya coba Batak. Di sini ada suku Batak Simalungun. Selanjutnya ada nomor telepon, bisa disesuaikan saja. Nama ibu kandung bersifat wajib, disesuaikan saja. Dan sebelah kanan ini adalah form untuk status kunjungan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih saja, sesuaikan saja bahwa pasien tersebut apakah datang atau melakukan pendaftaran melalui telepon ataupun WA. Sebagai contoh di sini saya isi adalah onsite. Nah, selanjutnya ada form list untuk rencana cara pembayaran. Pasien kategori BPJS. Jadi di sini kita mengklik button penjamin. Nanti akan menampilkan tampilan form tambahan untuk menambah kepesertaan penjamin BPJS. Nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik tambah. Selanjutnya jangan lupa diketik nama perusahaan untuk penjamin pasien tersebut. Sebagai contoh, di sini saya isi BPJS Kesehatan. Nanti otomatis sistem akan mencari nama penjamin perusahaan tersebut. Jangan lupa Bapak Ibu isi dan juga nomor polisnya. Nah, ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu, karena sistem yang ini itu belum bridging sama BPJS. Nanti ketika sudah bridging dengan BPJS, Bapak Ibu bisa mengklik tombol cek ini, nanti otomatis akan menampilkan nama BPJS tersebut Bu, di sini. Jadi ketika pasien tersebut mendaftar sebagai pasien BPJS, nama lengkap, alamat jalan ataupun alamat sesuai KTP itu dia akan otomatis terisi ketika dilakukan klik tombol cek ini, ketika nanti bridging. Begitu. Selanjutnya ada penanggung jawab di sini, bisa disesuaikan saja ya Bapak Ibu, ketika pasien tersebut datang sendiri, ini bisa dicentang saja. Nanti akan otomatis sistem akan menampilkan menginputkan nama pasien tersebut. Ketika pasien tersebut tidak datang sendiri,
atau mungkin sebagai penanggung jawabnya temannya sendiri bisa diinputkan saja. Oke, selanjutnya ada seperti catatan ketika Ibu ingin melakukan seperti catatan tambahan bisa diisi saja. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa scroll sampai ke bawah, nanti akan ada dua tombol untuk menyimpan dan batal. Nanti kalau Bapak Ibu sudah yakin untuk mengisi formnya, silakan diklik aja simpan lalu klik ya. Nanti secara otomatis akan menampilkan ke halaman yang baru di mana pasien tersebut sudah berhasil melakukan pendaftaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan menampilkan beberapa menu pendaftaran ketika pasien tersebut ingin melakukan seperti ingin melakukan surat keterangan sakit. Nah, di sini ada menunya. Dan untuk mau mencetak-cetak segala tentang pasien bisa diklik di bagian di sini Ibu, seperti cetak slip pendaftaran dan lain-lain. Selanjutnya ketika pasien tersebut pasien BPJS dan ingin mau dibuat SEP-nya, Bapak Ibu bisa mengklik di bagian tombol orange ini untuk membuat SEP BPJS-nya. Nanti setelah Bapak Ibu mengklik SEP BPJS-nya, otomatis akan mengisi nomor rekam medik, nomor visit, nomor kartu, NIK-nya secara otomatis, Ibu. Nanti setelah otomatis sudah terisi Bapak Ibu bisa mengklik tombol yang hijau ini untuk mencari rujukannya. Karena di sini kita tidak bridging dengan BPJS, masih belum, jadi kita skip saja. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mau mencari detail data pasien yang di form sebelumnya, nah, Bapak Ibu bisa mengklik di menu informasi. Nanti Bapak Ibu ketika aja search namanya itu kunjungan rawat jalan. Nah, yang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengklik saja. Lalu Bapak Ibu bisa menginput lebih dari satu pencarian. Sebagai contoh di sini saya tadi mengingatnya nama pasien tersebut adalah BPJS. Lalu Bapak Ibu untuk melihat tampilannya itu yang tampilan terfilter itu Bapak Ibu bisa mengklik display. Nanti otomatis sistem tersebut akan melakukan pencarian dari yang Ibu inputkan. Nah, sebagai contoh nanti akan menampilkan yang ini Ibu. Bapak Ibu. Tadi kita membuat nama dengan contoh BPJS tes dari klinik THT. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik nama ataupun nomor RM ataupun nomor registrasinya. Sebagai contoh di sini saya klik namanya, nanti akan menampilkan data informasi pasien atau cetak segala cetak-cetak yang ingin diberikan ke pasien. Nah, nanti akan kembali seperti ini, Bapak Ibu. Nah, karena kita di sini belum bridging dengan BPJS dan untuk tombol darurat untuk men-skip SEP tersebut bisa diklik skip SEP di bagian sini, Bapak Ibu. Oke, nanti akan menampilkan tampilan kecil seperti ini, validasi apakah Anda yakin akan skip SCP. Nanti Bapak Ibu bisa klik ya. Oke, Bapak Ibu. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memastikan apakah pasien tersebut telah terdaftar, Bapak Ibu bisa mengklik di bagian menu transaksi, Nurse Station. Bapak Ibu bisa klik. Nah, nanti akan menampilkan halaman baru Nurse Station. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik news station mana pasien tersebut terdaftar. Nah, untuk melihat apakah news station itu di mana pasien tersebut terdaftar, Bapak Ibu bisa mengecek kembali untuk jadwal dokter pada hari itu.
Nah, ketika pasien tersebut tidak ketemukan, Bapak Ibu bisa klik refresh saja di bagian sini. Nanti akan menemukan pasien yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Namanya itu BPJS Test. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membatalkan pasien yang sudah terdaftar, itu sangat bisa, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik di menu transaksi, lalu Bapak Ibu bisa klik batal saja di keyboardnya. Nanti akan menampilkan 3 submenu, Bu. Tapi yang pertama itu dilakukan adalah pengajuan batal kunjungan dulu. Nanti Bapak Ibu klik pengajuan batal kunjungan dulu, lalu akan menampilkan data-data pasien yang terdaftar pada hari ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengcopy data pasien dari nomor registrasinya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah menemukan nama pasien tersebut, Bapak Ibu bisa mengklik pengajuan batal di tombol merah sebelah kiri. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengkliknya. Nanti setelah diklik, nanti akan menampilkan tampilan kecil untuk validasi apakah benar pasien tersebut akan dibatalkan kunjungannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memilih kuisnya, begitu Ibu. Bapak Ibu. Sebagai contoh di sini pasien tidak datang. Dan nama user input ini adalah nama akun user yang melakukan pengajuan pembatalan, begitu Bu. Atau nama Ibu yang sedang mengetik pada saat ini. Oke. Nah, ini kita okekan saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita cari di bagian transaksi lagi untuk memvalidasi apakah pasien tersebut sudah berhasil melakukan pembatalan kunjungan. Nanti Bapak Ibu bisa mengetikkan lagi batal. Lalu yang kedua adalah pembatalan kunjungan. Jadi step pertama itu adalah melakukan pengajuan batal. Lalu step kedua itu adalah pembatalan kunjungan. Nah, Bapak Ibu ini akan menampilkan form pembatalan kunjungan untuk membatalkan pasien tersebut. Nanti akan menampilkan beberapa form, nanti bisa disesuaikan saja untuk filter atau mau itu melakukan filter melalui nama, nomor rekam medik, klinik, instalasi, dan lain-lain. Jadi sebagai contoh di sini saya melakukan filter nama yang saya ingat. Oke, setelah Bapak Ibu sudah mengisinya, nanti dia otomatis akan mencari otomatis nama yang sudah terdaftar sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini saya tadi memakai nama BPJS Test. Lalu setelah Bapak Ibu klik, nanti jangan lupa diklik display. Nanti otomatis akan menampilkan nama yang akan melakukan pembatalan kunjungan. Nah, ketika pasien tersebut memang benar-benar membatalkan kunjungan, ada 2 tombol Bapak Ibu yang disediakan oleh sistem. Ada namanya approve batal ataupun cancel batal. Approve batal ini berfungsi untuk benar-benar akan melakukan pembatalan kunjungan dan tidak bisa dikembalikan lagi. Tetapi ketika Bapak Ibu mungkin salah klik atau salah tekan atau tidak jadi melakukan pengajuan batal di pengajuan batal kunjungan pasien tersebut, bisa Bapak Ibu cancel batal. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengajukan batal, benar-benar batal, Bapak Ibu bisa mengklik approve batal. Tapi di sini saya contohkan hanya sebagai cancel batal saja untuk alur selanjutnya dalam melakukan pendaftaran pasien. Nah, di sini jangan lupa untuk diisi form kenapa alasannya untuk melakukan cancel pendaftaran. Lalu jangan lupa diklik OK. Nanti akan menampilkan tampilan kecil validasi bahwa
pasien tersebut tidak jadi melakukan pendaftaran. Nah, sebagai contoh di sini kita coba cari lagi. Lalu diklik display. Nah, secara otomatis sistem tidak akan menampilkan data pasien yang melakukan pembatalan kunjungan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebagai informasi tambahan, ketika Bapak Ibu ingin melakukan pergantian dokter, itu sangat bisa. Bapak Ibu bisa mengklik di menu informasi, lalu Bapak Ibu bisa mengetik di keyword kunjungan rawat jalan. Di bagian sini Bapak Ibu bisa klik di submenu kunjungan rawat jalan. Oke, nanti akan menampilkan ada beberapa menu kecil yang terdapat seperti mobile healthy, pindah dokter, data pengajuan batal, check-in, walk-in. Nah, Bapak Ibu bisa klik di bagian pindah dokter yang berwarna orange ini. Lalu Bapak Ibu akan ditampilkan menu baru data jadwal dokter dan untuk melakukan pindah dokter begitu. Nah, sebagai contoh tadi kita di klinik THT, nama dokternya adalah Ane. Nah, yang ini Bapak Ibu. Nah, untuk ketika Bapak Ibu ingin memindahkan pasien tersebut ke dokter lain, Bapak Ibu bisa klik di bagian detail, lalu pilih. Bisa sebelumnya Bapak Ibu bisa melakukan pindah dokter itu lebih dari satu pasien begitu. Jadi Bapak Ibu bisa klik semuanya di bagian sini. Jadi dua pasien ini akan dipindahkan ke dokter lain begitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memindahkan dokter cuma satu saja, Bapak Ibu bisa klik saja salah satu dari pasien tersebut. Nanti Bapak Ibu sebagai contoh nama pasiennya adalah BPJS tes. Selanjutnya untuk jadwal dokternya jangan lupa diisi. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mengisi nama dokternya di bagian di sini dan Bapak Ibu klik simpan, nanti akan muncul tampilan error Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak mengisi jadwal dokternya. Begitu Bapak Ibu. Sebagai contoh, di sini saya isi dengan nama contoh adalah Dr. Tri Supriyanto begitu Bapak Ibu. Nanti otomatis akan pindah ke Dr. Tri Supriyanto untuk dilakukan pemeriksaan klinik THT begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik simpan di sini. Nah, nanti ada validasi bahwa apakah Bapak Ibu telah yakin menyimpan data ini, nanti silakan diklik ya. Nah, nanti akan otomatis pindah pasien yang Ibu pilih. Dan dari Dr. Ane Klinik THT itu yang sebelumnya jumlah pasiennya itu ada 2 dan akan berubah menjadi 1. Nah, untuk melihat apakah berhasil data pasien tersebut telah dipindahkan itu silakan diklik nama dokternya Bapak Ibu. Yang tadi kita pindahkan adalah Dr. Tri dan jumlah pasiennya itu 1. Karena sebelumnya Dr. Tri ini adalah kosong untuk jumlah pasiennya pada hari itu. Dan ketika Bapak Ibu mungkin ada salah untuk menginputkan atau mau mengembalikan lagi ke Dr. Ane sebagai klinik THT, Bapak Ibu bisa mengklik lagi di bagian detail. Lalu Bapak Ibu bisa klik nama pasiennya. Sebagai contoh di sini nama pasiennya BPJST. Lalu Bapak Ibu ketikkan keyword dokternya Ane Klinik THT. Ini akan menampilkan nama dokternya, unitnya, jadwal dokter, dan jenisnya Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu klik simpan. Lalu ya, nanti otomatis sistem akan mengganti jadwalnya.
dan memindahkan pasien tersebut ke dokter Ana. Begitu Bapak Ibu. Mari kita lihat di sini, kita cari Ane, dokter Ane, dan akan otomatis pindah Bapak Ibu. Jumlah pasiennya yang dari sebelumnya 1 nanti akan bertambah menjadi 2. Begitu untuk melakukan pindah dokter ataupun mengganti dokter dan lain-lain begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, begitu saja untuk alur cara melakukan pendaftaran pasien di SIM RS Murbis ini. Sekian dan terima kasih.